Tuh kan, lubang nih. Itu, itu. Ya ampun. Mbak, kenapa nangis, Mbak? Astagfirullahaladzim. Loh, kok bisa dari sini? Dia nangis aja. Cantik banget ya. Cari dulu ah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk mengajak kalian untuk berzikir jalan sekaligus hiburan. Jadi zikir jalan terus, zikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Mari kita untuk selalu berlatih sadar, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan manfaatnya daripada sadar itu sendiri. Nah, ini teman-teman, nanti kita menuju ke sana tuh, di pegunungan di seberang sana itu, yang mempunyai banyak cerita yang samar-samar. Jadi baru-baru ini viral, ada batu yang menangis di seberang sana itu. Ceritanya, apakah itu batu menangis atau memang itu orang di balik batu, tidak tahu. Yuk kita ikuti ceritanya sampai selesai, dan install aplikasinya, install manfaatnya sampai selesai. Yuk. Oke. Oke, sahabat semuanya, kembali kepada perjalanan zikir jalan di alam semesta ini yang penuh dengan teka-teki, yang penuh dengan makna kias. Mari kita jabarkan dengan betul-betul, supaya apa yang kita alami nanti bisa mengandung ilmu, berkah ilmu buat kita, yang bermanfaat buat banyak orang. Yuk, pelan-pelan ke sini. Nah, ini ya lokasi yang dimaksud. Nah, ini teman-teman, mari kita cari bersama-sama. Apakah benar cerita orang itu, apakah hanya cerita hoak, atau hanya sebatas misteri. Apapun yang kita alami nanti, jangan terjebak pada videonya, tetapi hikmah pelajaran yang kita petik nanti, kira-kiranya betul apa tidak nih. Di lokasi ini katanya sih, coba kita aktifkan dulu seluruh indera kita, yaitu indera pendengaran, indera perasaan, indera penglihatan, dan seluruhnya kita sinkronkan, aktifkan. Kira-kira kita akan mengalami apa, mendengarkan apa nih? Dengar gak? Suara ombak. Ombak, baik. Yuk berarti kita masuk lebih dalam lagi, lebih lembut lagi. Mungkin akan terdengar apa lagi nih? Katanya di sini lokasinya. Suara angin. Angin, belum. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita ke situ, kita lihat dulu alam semesta ini yang luas nih. Jadi ada lautan yang luas, lapang, seger udaranya. Di situ ada pegunungan di tengah laut tuh. Nah itu. Jadi alam semesta ini sedang berbisik lirih, bahasanya lembut,
supaya kita lebih lembek, lebih lentur, lebih fleksibel hatinya dulu ya. Dan lapang itu luas, ruang kosong, luas. Jangan izinkan ada kegembrungsungan hati dalam diri kita. Nah, lepaskan saja sehingga kosong tuh. Sehingga nanti kita bisa mudah mengakses sesuatu bahasa lembutnya Tuhan. Yuk, tenang dulu. Kita sekali lagi dalam situasi yang berbeda, maksudnya suasana yang berbeda dan dimensi pula yang berbeda. Deh, kayak dia manggil-manggil deh. Ada yang tolong-tolong ya. Iya, manggil-manggil kita, Pak, bukan? Assalamualaikum. Apa suara ombak apa ya? Memang buah lirih, kayak ditutup oleh apa ini maksudnya nih? Bungkem ini ya. Ya iya. Bener nih, berarti di sini nih, bener nih. Di arah sini, coba. Mana ya? Assalamualaikum. Jangan-jangan orang di dalam batu ini. Ah, masa tahayul banget sih? Wah banget ya. Tapi kayak di sini nih. Punten, kamu dengar gak? Tuh. Tuh kan? Nih. Kayak di sini. Iya ya. Tunggu dulu. Punten. Assalamualaikum. Siapa ini? Di mana sih? Jenah di mana? Di sini di mana maksudnya? Tunggu dulu. Tapi kayak di sini nih. Apa di bawah sini? Tunggu dulu. Mbak. Bu. Kok diam? Bu. Bu. Tuh kan? Oh iya ya. Di sini, tunggu dulu. Apakah ini? Jangan bu. Aku menangis. Astagfirullah. Bukan manusia ah. Kok mati? Coba di kamera kelihatan nggak ada orang di sini nggak? Coba lihat yuk. Wah, nggak ada apa-apa ya. Tapi itu kayak orang ini nih tengah-tengah nih. Tuh kan? Batu biasa ya. Ah, tadi dulu saya penasaran nih. Wah, ini berat nih. Maksudnya, apakah saya bisa kuat bongkar ini nih? Mau ditendang begitu? Ya, ini harus pakai beko ini. Tadi dulu saya penasaran nih. Bu, oh, di mana bu? Tuh, suara di sini suaranya. Assalamualaikum. Iya, maksudnya hanya nggak tahu di mana di sini. Kita panggil warga aja yuk. Oh, di tengah pulau nggak ada orang ya. Aduh. Tapi gini aja deh. Saya akan mencoba, tapi takutnya dikatain pamer gimana nih? Udah. Kelihatan pamer. Udah sekali lagi aja ya, maksudnya untuk menolong orang nih. Coba sini saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, lubang nih. Masya Allah. Berarti ke sini nih. Lubang apa ini? Nah, ini lubang gua ini. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, coba sini, tuh. Di sini lubang ke sana tuh. Tapi suara apa itu? Ada di ujung. Astagfirullahaladzim. Yuk, Mbak, Bu. Assalamualaikum. Dalam. Wah ini ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tadi dulu. Nih, ke sana tuh. Tuh kan. Ke sini nih. Ada suara gemuruh apa nggak tahu nih. Astagfirullah. Tuh. Itu. Ya ampun. Assalamualaikum. Bu. Mbak. Lagi ngapain di sini, Mbak? Astagfirullah. Ya ampun nih. Gadisku, bidadariku. Astagfirullah. Mbak. Kenapa nangis, Mbak? Astagfirullahaladzim. Loh, kok bisa dia di sini? Dia nangis aja. Ini cantik banget ya. Jangan dulu ah. Iya. Bu, maaf bu. Ibu manusia kan? Astagfirullahaladzim. Namanya siapa?
Mbak. Sari. 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 Lo kenapa ada di sini? Ya ampun. Masuknya lewat mana masuknya? Gak tahu. Astagfirullahaladzim. Nah terus tadi nangis, nangis tadi. Nangis tadi, panggil-panggil saya. Tahu ada saya. Kelihatan ada suara. Tadi katanya mendengar suara kita, jadi minta tolong gitu. Mau dikeluarin. Tak dulu nih maksudnya, saya penasaran dulu. Maksudnya jangan takutnya jebak saya. Ya terus gimana ini? Ini aja. Ini. Astagfirullah. Maaf. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, ini orang bukan. Maaf, Mbak Sinten. Oh, Mbak yang nyekap ini. Astagfirullah, maaf, Mbak. Gini Mbak, maaf dulu. Sebenarnya Mbak ini manusia atau bukan, maaf. Iya, maaf. Iya, gini. Tadi saya masuk ke sini, mohon maaf sekali bila kami tidak sopan karena kami penasaran dengan tadi ada suara-suara di dalam batu, maaf. Ternyata perempuan ini, maksudnya ini jenengan gimana? Lagi nunggu orang. Oh, entar dulu. Maksudnya gimana? Oh. Iya, baik. Berarti Mbak Sari ini tadinya ke sini mau cari pesugihan. Iya. Terus iya. Oh, ceritanya panjang nih teman-teman. Bu Sari ini sudah berkali-kali ketipu orang. Katanya ketipu orang dengan adanya penggandaan uang, ada pesugihan dengan cara apa gitu. Tapi ternyata selama ini tertipu orang. Tertipu oleh oknum-oknum itulah paranormal yang kurang ini. Jadi akhirnya dia ke sini. Nah ke sini tadinya lewat mana masuknya Mbak? Hanya duduk di luar, jenengan masuk ke sini, dimasukkan jenengan ke sini. Nah terus tujuannya apa Mbak? Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, baik Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Berarti ini teman-teman, sebagai makna pengeling-elingnya, buat Bu Sari ini dan juga buat kita semuanya, karena dirinya sendirilah yang sifatnya seperti batu, ya, keras hati sehingga terjebak dalam batu. Nah, ini pengertian juga buat kita, bukan cuma buat Bu Sari saja, tapi kita harus bisa lembek lagi, lentur lagi supaya dibukakan pintu rezekinya. Kalau selama pola pikirnya masih seperti itu, mencari-cari seperti itu, maka justru akan semakin tertutup dan semakin keras. Makanya kita jangan keras kepala, jangan keras hati, keras batinnya. Yuk mulai sekarang supaya bisa lebih lentur lagi, lebih fleksibel, lebih tenang, lebih mudah berprasangka baik kepada orang. Mungkin akan ditemukan jalan keluarnya. Tapi ketika kita masih keras dengan pendirian kita yang merasa paling benar ini, maka justru akan menghambatmu sendiri untuk merasakan, mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga. Nah, maaf Mbah. Nah ini maksudnya teka-teki ini buat Bu Sari ini. Apakah Bu Sari sudah paham ini Mbah? Belum. Oh berarti Bu Sari sudah dikasih tahu seperti ini maksudnya, dihukum seperti ini supaya mencari berpikir sendiri. Tetapi karena masih keras kepala sehingga belum bisa keluar, harus menunggu orang. Nah alhamdulillah kita sudah ini Mbah,
Apakah kiranya saya diizinkan untuk memberitahu pada Bu Sari ini? Nggih, nggih. Baik, Mbak. Bu Sari, mohon maaf ini Bu Sari. Jadi begini, bukan maksudnya apa-apa. Dari apa-apa yang jenengan alami terjebak di dalam batu ini, itu suatu pertanda bahasa alam. Maksudnya untuk jenengan jangan keras kepala. Yang tadinya jenengan mengharuskan mendapatkan uang di dalam sini, di tempat itu bertapa. Itu pun tidak betul. Itu hanya sebuah bahasa kias untuk berpikir lebih tenang. Ya, jadi nanti akan menemukan peluang rezeki sehingga jenengan bisa berlimpah, bisa kaya gitu maksudnya. Iya, dan tadi Mbak mengatakan katanya jenengan sudah berkali-kali ketipu orang, ya. Itu tanpa disadari atas permintaan jenengan sendiri, permintaan Bu Sari sendiri. Karena selalu dipikirkan terus, keras kepala, dipikirin terus, penyesalan itu malah justru kalau selalu dipikirkan terus, malah hal serupa terjadi lagi. Karena sama halnya kita meminta hal itu terjadi. Itu nggih. Iya, maksudnya gini. Menurut Mbak jenengan untuk diikhlaskan saja yang sudah tadi sudah ditipu orang berkali-kali diikhlaskan. Ya hitung-hitung jenengan mengalirkan rezeki. Kalau kita mau mengalirkan, pastilah kita dialiri rezeki juga. Iya, dialiri aja. Yang itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya tadi supaya jenengan betul-betul bisa kehidupannya berubah, rasakan maksudnya sejatinya kita itu sudah bahagia, sudah berlimpah, tetapi jenengan sudah terprogram untuk susah sehingga rasa khawatirnya selalu ada, khawatir ditipu orang malah ditipu beneran. Itu makanya jangan selalu khawatir. Nanti kalau selalu khawatir justru malah terwujud. Itu nyatanya ini jenengan terjebak dalam batu, terjebak dalam kerasnya pikiran, kerasnya batin jenengan. Yuk belajar lentur lagi, fleksibel, tenang, selalu berprasangka buruk, baik maksudnya, selalu bersama baik pada orang, lebih lemah lembut, jangan tegang, santai saja. Iya, itu maksud Mbak seperti itu. Oke. Iya. Sudah jangan nangis, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita sudah bisa pulang kalau menurut saya. Rumahnya di mana? Oke. Rembang. Palembang. Rembang. Oh, Rembang. Yaudah kalau begitu, jangan kita pulang sama saja mau nggak? Iya. Nggak apa-apa, kita nggak nakal. Kita orang baik-baik kok maksudnya. Iya, alhamdulillah ini sudah kebuka ininya. Iya. Nggak apa-apa, tenang aja. Mbak. Ya ampun. Berarti maaf Mbak, alhamdulillah Mbak sudah memberitahu kami Mbak, terima kasih. Mbak tidak menyekapnya, justru beliau memberikan arahan. Iya, ayo Mbak, kita pulang aja Mbak yuk. Yuk, mumpung ada ini Mbak, belum malam, yuk pulang. Astagfirullahaladzim, ini selendangnya jenengan. Iya, yaudah, yuk hati-hati yuk pulang. Mbak Tuti, kenapa ya Mbak Tuti? Sari. Oh, Sari ya? Mbak Sari. Yuk, pelan-pelan apa? Cedot. Pelan-pelan. Astagfirullah, alhamdulillah. Nanti kantorin di rumahnya ya. Oh ya, nanti biar saya yang ngambilin ya. Iya, iya, alhamdulillah. Ini di Rembang ini ya. Rembang, Yuk, alhamdulillah. apa? Ada buaya. Astagfirullah. Ya. Lewat mana tadi pintunya? Masih muda ya. Ya masih muda, cuma tadilah. Yuk mulai sekarang tuh belajar lebih lentur lagi ya Mbak ya. Lebih fleksibel. Wah, nunduk. Nah. Iya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa mendapatkan manfaatnya, ilmunya, pengetahuannya. Jangan terjebak pada filmnya, tapi pengetahuan yang dimaksud adalah orang tadi, perempuan cantik tadi adalah orang yang terjebak pada sifatnya sendiri. Keras hatinya,
keras pikirannya, sehingga membuat dia sendiri yang terjebak dalam batu. Batu itu keras. Itu makna perumpamaannya, makna sanepana, makna kiasnya. Nah, untuk itu ini sebuah pengeling-eling, pengingat-ingat untuk kita untuk belajar lebih fleksibel, lebih lentur, dan percaya penuh sama Tuhan. Insya Allah akan dipertemukan peluang-peluangnya hingga mendapatkan jalur-jalur rezeki terbuka. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham. Kalau kalian sudah paham, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, berkelimpahan, dan disukai banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.